Warga Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan tewasnya 3 orang dalam satu keluarga. Mereka adalah ibu dan 2 anaknya. Ketiganya ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu, 1 korban lain kondisinya kritis. Kaget ketok pintu pada geletak semua, dipikir tidur goyang-goyang, ternyata ada sudah meninggal dunia. Terus dia cari ibunya juga sama, kakaknya juga, kakak kandungnya yang perempuan juga sama kali. Mereka tidur di masing-masing kamar. Kalau yang laki-laki di kamar depan, karena kan laki nggak dapat kamar tuh. Kamar. Nah, jadi itu yang saya tahu, ada kemungkinan sih mereka keracunan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar bilang, saat ini olah TKP di lokasi sudah dinyatakan selesai. Polisi membawa sejumlah barang dari rumah korban yang dinilai berkaitan dengan meninggalnya korban, termasuk makanan dan minuman. Polisi juga meminta keterangan dari tetangga rumah korban. Saat ini untuk di lokasi sudah sementara dinyatakan selesai. Kemudian dari barang-barang yang diamankan, selanjutnya dilakukan penelitian oleh lapor. Barang-barang yang diambil adalah barang-barang sehari-hari yang biasa digunakan oleh para korban, yang kami nilai dimungkinkan ada kaitannya atau dapat membantu kami dalam pembuktian nantinya. Tentunya seperti makanan dan minuman yang ada kita bawa. Untuk sampai saat ini ada beberapa tetangga yang sedang kita lakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan berikutnya. Jasad ketiga korban kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara 1 korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kematian 3 orang dalam satu keluarga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain membawa sejumlah barang bukti dari lokasi penemuan korban, polisi juga meminta keterangan tetangga rumah korban. Lalu apa dugaan motif serta penyebab kematian korban? Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Prof, ini kan masih menjadi misteri ya. Sebelum kita ke motif, tentu kita bertanya dulu ini. Penyebab kematiannya, potensi dari kacamata Anda ini diracun atau keracunan? Kalau melihat ciri-ciri kematian korban, ketiga korban ini. Pertama tentu bela sungkawa bagi keluarga korban. Yang kedua tentu kita mesti establish dulu bahwa ini nampaknya keracunan. Keracunannya jenis apa? Nampaknya kalau dilihat dari segi ada busa, lalu kemudian tubuh melepuh, ya kemungkinan ini memang kena kimia seperti sianida yang kemudian lalu membuat tampilan tubuh seperti itu. Ya, tapi tentu dari segi kepastiannya itu menunggu pemeriksaan laboratorik dulu. Yang ketiga, tentu perlu dipastikan dulu apakah ini keracunan karena diracun atau keracunan karena memang ada niatan dari para korban untuk bunuh diri, ya, dengan segala hormat. Kalau kita bicara mengenai yang pertama, yakni keracunan karena diracun, maka tentu perlu melihat pada circumstance atau pada situasi umumnya. Apakah keluarga ini memiliki musuh, mungkin memiliki hutang yang tidak bisa dibayar, misalnya utang kontrakan, sehingga lalu kemudian ada orang yang ingin membunuhnya, ya, atau mungkin juga pernah membuat satu pencemaran nama baik atau yang lain, sehingga ada musuh yang kemudian dendamnya luar biasa, yang lalu kemudian berujung pada upaya untuk membunuh dengan cara meracun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bunuh diri, dengan kata lain memilih untuk bunuh diri melalui minum racun atau makan sesuatu yang sudah ada racunnya, di mana kemudian hal ini lalu dikonsumsi oleh anak dan ibunya bersama-sama, namun mungkin pada saat anak yang terakhir yang kemudian lalu mengkonsumsi tidak terlalu banyak misalnya, sehingga kemudian tidak mengakibatkan kematian. Sementara yang lain, ibu dan 2 anak lain mungkin karena mengkonsumsi sudah banyak, sudah keburu meninggal duluan. Mungkin begitu ya. Nah, kalau kita fokus kepada yang terakhir ini, yakni keracunan karena bunuh diri, ini menurut saya pernah ada presidennya nih. Pernah ada kasus-kasus seperti itu, ya, mungkin juga karena tadi kesulitan hidup, keterbatasan ekonomi dan seterusnya, hal mana kemudian membuat sang ibu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan karena dia tidak ingin
anak-anaknya menderita, maka kemudian dia semacam mengajak anaknya untuk juga bunuh diri bersamanya. Demikian. Oke, jadi memang ada dua kemungkinan begitu ya. Ini mati karena tewas karena keracunan diracun, atau kemudian keracunan memang karena memang ada potensi mengakhiri hidup. Ini yang kemudian harus didalami dua kemungkinan ini. Tapi kemudian bagaimana dengan kemungkinan potensi keterlibatan pihak lain di luar dari keluarga? Tentu saja dalam hal ini penyelidikan kelihatannya belum selesai. Olah TKP kelihatannya juga masih dilakukan oleh kepolisian. Dari situ lalu kemudian bisa kelihatan tadi ya, apakah diracun karena dibunuh atau diracun karena atau keracunan karena bunuh diri. Tentu dalam hal ini polisi perlu melihat misalnya apakah ada break in ya, apakah ada orang yang mencoba paksa masuk. Demikian juga status rumah, status keuangan, jejak digital dari sang ibu terutama. Demikian juga anak-anaknya mungkin juga sudah mulai pakai handphone, hal mana kemudian juga mulai ada kelihatan jejak digitalnya. Itulah yang kemudian membuat kita bisa sampai pada kesimpulan apakah ini keputusan pribadi untuk bunuh diri, atau karena ada orang yang mengancam, atau juga ada keterlibatan pihak ketiga yang mungkin misalnya menyediakan makanan dan minuman yang ada racunnya, atau juga mempersuasi atau mendorong untuk bunuh diri dan seterusnya. Saya kira kita tunggu datanya dari kepolisian. Demikian. Oke, jadi memang kita masih belum harus ada penyelidikan lebih mendalam soal ini, dugaan keterlibatan dari pihak lain atau eksternal begitu. Termasuk juga satu orang keluarga anaknya yang kemudian saat ini masih dalam keadaan kritis. Tentu ini menjadi saksi kunci, saksi mahkota dari peristiwa tewasnya 3 orang satu keluarga ini. Apa yang kemudian perlu didalami dari kesaksian saksi kunci ini yang masih hidup? Yang pertama-tama saya duga bahwa korban ini masih berusia kanak-kanak ya. Maka sebagaimana layaknya terhadap kanak-kanak, itu kita perlu perlakukan secara amat hati-hati ya. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, karena dia pasti mengalami trauma, dan yang kedua adalah bahwa kesaksiannya seringkali diragukan kredibilitasnya. Ya, masih bisa berubah-ubah, masih bisa dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Alhasil kemudian sekali lagi kita perlu memberikan perhatian dalam rangka mengorek keterangan dari yang bersangkutan. Yang kedua, tadi saya mengasumsikan bahwa kemungkinan karena anak ini mengkonsumsi tidak terlalu banyak, sehingga kemudian tidak sampai meninggal begitu ya. Sementara pada korban yang lain mengkonsumsinya juga cukup banyak, alhasil kemudian sampai pada dosis yang fatal untuk kemudian menyebabkan kematian. Nah, apakah lalu karena hal itu atau karena hal yang lain ya? Mungkin juga ada juga kasus kalau nggak salah di Jawa Tengah, memang anak yang paling akhir, yang paling bungsu atau salah satu anak itu dibiarkan hidup ya dalam tanda kutip, agar dia kemudian bisa menjadi semacam penerus atau yang lain lah begitu. Nah, ini juga perlu dicermati oleh kepolisian sekali lagi dengan cara-cara yang hati-hati, mengingat yang bersangkutan masih berusia kanak-kanak. Demikian. Oke, jadi proses pemeriksaan terhadap salah satu saksi kunci harus ekstra hati-hati, terutama karena memang harus ada pendampingan soal trauma psikologis juga, karena memang saksi ini masih di bawah umur, masih anak-anak ya, Prof. Adrianus. Nah, Prof. Adrianus, apa yang bisa direkomendasikan oleh penyidik polisi begitu? Faktor apa yang kemudian menjadi faktor utama, apa yang menjadi kunci dari penyelidikan untuk pengungkapan termasuk juga pengusutan dari kasus ini? Sekali lagi, keberadaan dari makanan atau minuman yang diduga mengandung racun itu perlu didalami ya, dari mana datangnya. Sebab racun yang mematikan, misalnya tadi saya sebut misalnya cyanida, itu kan tidak gampang berada di tengah-tengah kita. Dengan kata lain, perlu ada satu upaya khusus, apakah dibeli lalu kemudian dicampurkan, atau orang mencampurkan, atau orang dari luar mengirimkan misalnya lewat paket gitu ya, sehingga kemudian lalu orang mengkonsumsi dengan tidak sadar gitu ya. Itu perlu amat didalami, sebab itulah yang menjadi penyebab langsung kematiannya. Nah, dari situ kemudian lalu bisa diduga intensinya, apakah memang ada niat yang sengaja atau karena kecelakaan, dengan kata lain tidak ada niat yang sengaja untuk itu. Nah, itu bisa saja terjadi, betapapun itu kecil nampaknya. Nah, untuk itu kemudian kita bisa mengestablish motif dan niatnya. Mungkin begitu. Oke, termasuk juga soal jejak digital dari ponsel para korban begitu, ketiga korban, soal riwayat keuangan dan juga mungkin juga riwayat digital lainnya ya, Prof, yang kemudian juga harus didalami.
Saya kok mendapat kesan begitu ya, apalagi karena di situ tidak terlihat atau paling tidak belum terlihat peran atau sosok ayah atau suami. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah cerita klasik ya, di mana keluarga tanpa ayah, lalu kemudian kehilangan penghasilan, hal mana kemudian lalu sudah mulai ditekan oleh kebutuhan ekonomi ya. Nah ini sekali lagi ini hanya khayalan sementara lah gitu ya. Sebab ini memang merupakan satu cerita klasik di antara kita ketika ada keluarga yang tertekan ekonomi, lalu kemudian ada saja yang lalu mulai berpikir tentang mengakhiri hidup, antara lain karena tadi tidak ada satupun jalan-jalan yang bersifat solutif ya untuk kemudian dia bisa menutupi kebutuhan ekonominya. Mungkin begitu. Oke, terakhir Prof, pesan apa yang bisa disampaikan begitu ya kepada kita semua soal peran dari keluarga termasuk juga dari lingkungan, dari RT dan RW, tetangga terdekat. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini masih terjadi di tengah kita bersama. Ya pertama tentu kita mesti melihat dulu kalau memang ini adalah kasus keracunan yang tidak disengaja, ya tidak ada niat tapi kemudian lalu kita makan sesuatu atau kita minum sesuatu yang ternyata berisi racun, maka tentu pesannya adalah bahwa berhati-hatilah ya terhadap apapun yang kita konsumsi, apalagi jika itu berasal dari orang lain atau berasal dari kiriman. Ya tentu ini tidak lalu kemudian membuat kita lalu harus curiga pada misalnya kiriman dari tetangga atau dari teman lain, tentu tidak demikian ya. Namun ya itulah adanya kalau memang benar bahwa ini memang karena tadi ya ketidaksengajaan. Tapi kedua, kalau memang ini adalah kesengajaan, maka tentu ya kita harus hati-hati dengan perkataan, dengan perbuatan, karena umumnya orang yang lalu kemudian dendam pada kita dan berusaha untuk menghabisi nyawa kita, umumnya karena tadi perbuatan mulut dan tangan kita atau karena perilaku kita yang tidak pantas yang membuat mereka sakit hati, yang lalu kemudian berujung pada dendam. Nah, kalau kemudian ini adalah satu tindakan bunuh diri, maka tentu kita mesti berpikir-pikir ya, apakah satu hal itu memang dibenarkan secara agama, secara moral, bagi kita untuk mengakhiri diri kita sendiri, apalagi dengan mengajak anak-anak kita. Sekali lagi ini tergantung pada apa yang sebetulnya terjadi, sampai mana belum bisa kita establish pada titik ini. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana pengungkapan dan juga pengusutan dari kasus ini dari penyidik polisi, begitu ya. Apakah memang ini kasus tewas karena memang keracunan, karena diracuni, atau kemudian keracunan karena memang mengakhiri hidup. Terima kasih kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.